Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, di sini ada Kak Zul, Kak Rara, dan Kak Riri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan aspek agama peserta didik di SD. Yuk simak baik-baik. Faktor perkembangan keagamaan pada anak. Perkembangan keagamaan pada anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan atau internal dan faktor lingkungan atau eksternal. Yang pertama ada faktor pembawaan atau internal, yaitu alamiah dan bimbingan Rasul. Nah, secara hakiki yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa sejak lahir manusia sudah membawa fitrah keagamaan atau homo religius. Nah, dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada pula yang berkembang dengan bimbingan dari Rasul Allah. Yang kedua, ada faktor lingkungan atau yaitu ada keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pengembangan agama sangat penting dan dominan. Kemudian ada sekolah. Nah, sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anak, karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga, dan guru-guru adalah substitusi dari orang tua. Yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap fitrah anak di dalam masyarakat. Anak-anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan anggota masyarakat lainnya. Kematangan beragama adalah berkaitan dengan kualitas pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek hablum minallah maupun hablum minannas. Kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman. Kematangan beragama juga dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Apa saja ya tanda kematangan beragama pada anak? Pertama, memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu berada dalam pengawasan Allah. 2. Melaksanakan ibadah ritual dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah tersebut. 3. Memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. 4. Bersyukur pada saat mendapatkan anugerah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. 5. Bersabar pada saat mendapatkan musibah. 6. Menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketujuh, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memiliki ruhul jihad. Karakteristik orang yang telah matang agamanya, yaitu diferensiasi yang baik, kemudian motivasi kehidupan beragama yang dinamis, pandangan hidup yang komprehensif, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan, pandangan hidup yang integral dan mikrobial, pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. The Fairy Tale Stage atau tingkat dongeng. Tahap ini berada pada umur anak 3-6 tahun. Dalam tahap perkembangan ini, anak masih banyak menggunakan daya fantasinya dalam menyerap ajaran agama yang diterimanya. Pemikirannya mengenai Tuhan akan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosinya, sehingga dalam menanggapi agama, anak akan lebih menggunakan daya fantasinya seperti dalam dunia dongeng. The Realistic Stage
atau tingkat kenyataan. Pada tahap ini, anak melewatinya antara umur 7 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai pada tingkat pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta alam beserta isinya. Anak yang pada tahap awal perkembangannya berhubungan dengan Tuhan, dengan dunia fantasinya telah berubah atau berganti dengan menggunakan logika atau pikirannya. The individual stage atau tingkat individu. Dalam tahap ini, usianya ialah 15 tahun ke atas. Nah, konsep ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif. Pada tahap ini, masih dipengaruhi sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Yang kedua, konsep keagamaan yang bersifat personal, yaitu pada tahap ini murni pandangan agamanya bersifat personal. Dan yang ketiga, konsep keagamaan yang humanistik, atau pada tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seseorang atau individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang ajaran agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Fase perkembangan agama pada anak menurut Zakiyah Darajat. Fase perkembangan agama pada anak menurut Zakiyah Darajat diklasifikasikan berdasarkan umur anak, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak pada tahun pertama, umur 0 sampai 6 tahun. Pada usia ini, anak mengenal Tuhan dan agama dari lingkungan tempat mereka hidup. Jika mereka lahir dari keluarga beragama, maka mereka akan mendapatkan pengalaman keagamaan melalui ucapan, tindakan, dan perilakuan. Pertumbuhan agama pada anak telah mulai sejak si anak lahir dan bakal itulah yang dibawanya masuk sekolah untuk pertama kalinya. Yang kedua, anak-anak pada umur sekolah, umur 6 sampai 12 tahun. Kepercayaan anak pada Tuhan di usia ini bukan berupa keyakinan hasil pemikiran, tetapi sikap emosi yang membutuhkan pelindung. Hubungannya dengan Tuhan bersifat emosional dan individual. Ibadah dan doa pada usia ini mengandung gerak dan tidak asing baginya. Doanya bersifat pribadi, anak akan bergembira ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menarik baginya. Yang ketiga, ada masa remaja pertama, umur 13 sampai 16 tahun. Pada masa ini terjadi kecemasan dan kegoncangan dalam diri, termasuk dalam hal agama. Kepercayaan remaja pada Tuhan kadang-kadang kuat, tetapi kadang juga ragu dan berkurang. Perasaannya kepada Tuhan tergantung perubahan emosi yang sedang dialaminya. Yang terakhir, ada masa remaja akhir, umur 17 sampai 21 tahun. Kecerdasan remaja pada masa ini telah sampai pada menuntut agar ajaran agama yang diterimanya itu masuk akal dan dapat dipahami, dapat rasional dan ilmiah. Namun juga perasaan masih tetap memegang peranan penting dalam sikap dan tindakan agama.